Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama kami di channel Kapur Education. Belajar itu menyenangkan. Oke adik-adik, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, usahakan ambil posisi duduk yang paling nyaman ya, agar kita bisa tetap fokus dalam pembelajaran. Oke, karena hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yeay. Ayo adik-adik, siapa nih yang pernah dihukum sama gurunya kemudian disuruh push up? Ayo ngaku. Nah, kira-kira kayak gini nih gambarnya. Kalau kita amati, kita perhatikan baik-baik ketika kita sedang push up, maka yang paling berperan adalah otot kita. Biasanya orang yang memiliki otot yang kuat itu bisa push up sampai puluhan kali. Nah, kalau kita ini yang ototnya biasa-biasa aja, ya mungkin hanya beberapa kali ya. Nah, namun bukan itu yang penting pada hari ini. Jadi, yang penting adalah kali ini kita akan banyak membahas tentang otot kita. Namun sebelumnya, mungkin ada yang belum tahu nih, otot itu apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas ya. Otot memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan hampir seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari melibatkan otot. Nah, contohnya nih, mulai dari berjalan, bernapas, hingga persoalan atau hal-hal yang remeh seperti mengedipkan mata itu juga menggunakan otot. Jadi, di kelopak mata kita ini terdapat otot yang bisa menutup maupun membuka mata kita. Oleh karena itu, penting banget nih bagi kita untuk menjaga kesehatan otot kita. Salah satunya adalah dengan berolahraga secara teratur. Otot itu apa sih? Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah pada saat berkontraksi, otot akan menjadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Oke, supaya gampang nih, perhatiin gambar berikut ini. Adik-adik mungkin bisa praktekkan nih, seperti gambar ini. Tangannya dikepal kemudian dilengkungkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini adalah otot kita. Jadi yang ini adalah otot kita. Kemudian yang ini adalah tulang kita. Masih ingat pelajaran kita tentang sistem rangka atau tulang? Nah, jadi tulang ini merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak yang aktif. Kenapa tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan dari otot. Jadi otot ini melekat pada tulang. Dan bagian otot yang langsung melekat pada tulang disebut sebagai tendon. Di sini ada dua jenis otot. Yang pertama ada otot tricep bagian bawah, yang kedua bagian atas dinamakan otot bicep. Kalau kita perhatikan di sini, ketika otot tricep ini relaksasi, maka dia posisinya atau bentuknya lebih panjang atau mengendur. Kebalikannya dengan otot bicep, ketika dia kontraksi, maka bentuknya lebih pendek atau dia mengerut. Jadi seperti inilah bentuk dari otot kita. Ketika ada yang berelaksasi, maka dia akan memanjang. Ketika dia berkontraksi, maka dia akan mengerut. Nah, oke, kita lanjut. Fungsi otot. Tadi kita sudah sebutkan ya beberapa fungsi otot, yakni sebagai alat gerak yang aktif.
Jadi otot ini seperti gambar di sini, otot di sini membungkus tulang kita. Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan dari otot. Fungsi yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Jadi bayangin aja deh, kalau misalnya kita nggak punya otot, cuma tulang doang gitu. Nah, bisa jadi kita nggak bisa berdiri dengan tegak. Karena apa? Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa otot. Fungsi yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Bayangin deh, kalau misalnya ada makhluk hidup yang cuma tulang belulang. Pasti ngeri kan? Tanpa dibungkus oleh otot. Jadi dengan kita memiliki otot, maka postur tubuh kita ini lebih baik. Yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Dengan adanya otot yang membungkus tulang dan sendi, maka persendian kita yang ada di sini lebih stabil. Selanjutnya, menghasilkan panas. Nah, jadi adik-adik pernah nggak kira-kira ketika kedinginan kemudian menggigil? Sebenarnya itu adalah respon tubuh kita ketika kedinginan untuk menghasilkan panas. Oke. Selanjutnya, mempertahankan suhu tubuh agar tubuh kita tetap stabil. Tahukah adik-adik, ada hal yang menarik dari otot kita? Wah, apa nih? Yaitu otot ini selalu bekerja, bahkan ketika kita sedang tidur. Waduh, iya, jadi ada beberapa jenis otot dalam tubuhnya kita ini yang bekerja tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Nah, apa nih? Nanti kita bahas. Jadi perhatiin sampai akhir. Otot yang kita gerakan secara sadar disebut sebagai otot volunteer. Nah, otot ini yang biasa kita gunakan untuk berlari, berjalan, atau bahkan mengambil sesuatu. Biasanya otot volunteer ini berada tepat atau melekat di rangka kita atau di tulang kita. Contohnya di rangka tangan kita ini. Jadi kebanyakan di sini adalah otot volunteer, otot yang bekerja secara sadar, otot yang bekerja yang di dalam pengaruh perintah kita, atau otot yang bekerja ketika kita suruh atau ketika kita perintah. Kemudian ada juga berbagai macam otot yang bekerja dalam tubuhnya kita yang tidak perlu kita suruh. Nah, ini disebut sebagai otot involunteer atau otonom. Nanti kita bahas nih, di mana aja sih contohnya otot yang bekerja secara tidak sadar itu atau bekerja tanpa kita suruh. Berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di dalam tubuh kita. Yang pertama, otot polos. Nah, ini bukan berarti polos dia nggak tahu apa-apa ya maksudnya. Jadi otot polos ini kita bisa temukan di organ-organ dalam tubuh kita. Contohnya di usus halus, usus besar, di lambung, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik inilah yang biasanya kita gunakan untuk berjalan dan berlari. Karena otot lurik ini biasanya dia langsung menempel pada rangka. Makanya otot lurik juga disebut sebagai otot rangka. Karena otot lurik juga bekerja secara sadar. Dia bekerja ketika kita perintah atau ketika kita suruh. Berbeda dengan otot polos yang ada di sini. Dia bekerja secara tidak sadar. Nah, ini nih contoh dari otot involunteer, otot yang bekerja secara tidak sadar. Jadi kita bersyukur nih. Kenapa? Karena ketika otot polos ini bekerja secara sadar, maka kita akan repot untuk selalu memerintah usus ataupun lambung kita untuk bekerja. Kemudian yang terakhir ada otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini berada di jantung.
Dan otot jantung juga termasuk otot involunter, yaitu otot yang bekerja secara tidak sadar atau bekerja tanpa kita suruh. Kita juga harus bersyukur. Kenapa? Coba bayangin deh, kalau misalnya otot jantung ini bekerja, nanti kita suruh baru dia mau bekerja. Coba bayangin kalau misalnya kita malam-malam tidur, kemudian kita lupa menyuruh otot jantung untuk bekerja. Wah, bisa-bisa kita bisa meninggal nih, atau game over. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ciri-ciri otot polos. Yang pertama, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Jadi ini ada selnya, ini adalah intinya, inti selnya. Dia hanya memiliki satu-satu saja. Jadi setiap sel memiliki satu inti sel. Nah, kemudian ciri yang kedua, bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Jadi otot polos ini dia bekerja secara lambat, namun ototnya tidak mudah lelah. Dia terus bekerja. Jadi kita juga harus bersyukur otot polos ini memiliki kemampuan yang tidak mudah lelah. Oleh karena itu dia bisa terus bekerja untuk memaksimalkan fungsinya di dalam organ-organ dalam tubuhnya kita. Ciri otot polos yang ketiga yaitu terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus, dan lain-lain. Kemudian ciri selanjutnya adalah termasuk otot involunter atau otot otonom, otot yang bekerja tanpa kita suruh atau kita perintah. Selanjutnya, tidak mempunyai garis melintang. Oke, kemudian ciri-ciri dari otot lurik. Nah, otot lurik ini seperti tadi yang kita jelaskan bahwa otot lurik ini bekerja secara sadar atau bekerja di bawah perintah kita. Contohnya ketika kita ingin mengambil sesuatu menggunakan tangan kita, itu juga menggunakan otot lurik. Jadi otot lurik itu contohnya berada di pergelangan tangan kita. Ciri yang pertama, inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Jadi ini satu sel, intinya banyak, ada 1, 2, 3, dan dia berada di tepi atau di pinggir ya. Jadi berbeda dengan otot polos tadi. Dia satu sel, satu inti, dan berada di tengah. Kemudian ciri selanjutnya, bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang berbentuk jaringan otot. Kemudian fungsi selanjutnya terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Kemudian termasuk otot volunter, harus bekerja dengan kesadaran. Jadi otot ini akan bekerja ketika kita perintah saja. Dan otot lurik ini juga memiliki sifat yang mudah lelah. Oleh karena itu, kalau kita mengangkat beban terlalu lama, maka kita akan cepat lelah karena kita menggunakan otot lurik. Nah, fungsinya adalah mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah, seperti tadi yang kita sebutkan. Otot lurik ini dia mampu bekerja lebih cepat dibandingkan otot polos, namun kekurangannya dia cepat lelah. Ciri-ciri otot jantung, inti selnya banyak dan terletak di tengah. Jadi inti selnya banyak, ini inti selnya, ini inti selnya, dan dia terletak di tengah-tengahnya ya. Kemudian ciri selanjutnya, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Ciri selanjutnya, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Jadi otot jantung ini sesuai dengan namanya,
dia hanya berada di jantung saja dan bekerja di luar kesadaran. Nah, kita juga harus bersyukur karena jika misalnya nih otot jantung bekerja di bawah kesadaran kita, kemudian tiba-tiba kayaknya saya lupa deh memerintahkan otot jantung saya untuk berdetak, atau misalnya saya lupa deh memerintahkan jantung saya untuk berdetak, itu bisa-bisa kita meninggal atau mati karena jantung kita tidak berdetak. Jadi kita bersyukur karena otot jantung bekerja secara tidak sadar atau di luar kesadaran kita. Jadi nggak perlu kita perintah-perintah, dia akan bekerja secara otomatis sendirinya. Kemudian kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang terpenting adalah otot jantung ini juga otot yang tidak mudah lelah. Selanjutnya, mempunyai garis melintang. Ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari otot jantung. Kemudian kita masuk ke cara kerja otot. Yang pertama ada otot sinergis, otot yang bekerja sama secara searah. Selanjutnya ada otot antagonis, yaitu otot yang bekerja secara berlawanan. Jadi maksudnya kalau otot yang satunya dia relaksasi, maka otot yang satunya lagi dia berkontraksi. Begitu juga sebaliknya, jika otot tricep misalnya berelaksasi, maka otot bicep dia akan berkontraksi. Jadi intinya otot antagonis ini adalah otot yang bekerja secara berlawanan. Ketika otot yang satu dia berelaksasi, maka otot yang satunya dia berkontraksi. Ketika otot yang satunya dia mengendur atau memanjang, maka otot yang satunya dia memendek atau dia mengkerut. Oke adik-adik, cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan pelajaran atau video-video pembelajaran dari kami terbaru secara gratis. Oke, tetap jaga kesehatannya agar kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Saya Arsyad Singgih dan terima kasih.